Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di 3 lokasi di kota Jayapura menuntut pemerintah pusat menghentikan penambahan tentara di Papua. Buron selama 7 tahun, koruptor kasus telekomunikasi Papua diringkus di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Syukuran ulang tahun Pemprov Papua Selatan batal digelar karena seluruh tenda rusak dihantam angin kencang. Situasi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat ini terkendali setelah pasukan gabungan Polres, Brimob, dan Satgas Operasi Damai Kartens melumpuhkan pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan ini. Meski aman dan terkendali, aparat terus meningkatkan patroli dan bersiaga di sejumlah lokasi rawan untuk mengatasi teror dari kelompok kriminal bersenjata. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan pihaknya akan bertindak tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan di Yahukimo. Dapat saya sampaikan situasi terakhir pasca dilumpuhkannya salah satu pimpinan KKB di Kabupaten Yahukimo. Situasi Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo saat ini aman terkendali dengan tetap dilaksanakannya patroli dan strong point oleh personel gabungan baik dari Polres, Satbrimob, dan Satgas Operasi Damai Karten untuk tetap memantau situasi dan menjaga situasi terkendali dengan pola operasi tetap sama, tindakan tegas dan terukur pada para pelaku tindak kejahatan yang selama ini telah merasakan, dan ke depan akan diterapkan juga kegiatan yang sama di beberapa titik yang dianggap rawan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens melumpuhkan Lipet Sobolim, komandan kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. Lipet dijuluki komandan batalion Semut Merah. Ia bertanggung jawab atas rangkaian teror di Yahukimo yang menyebabkan banyak korban dari warga sipil dan aparat keamanan. Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan saat ini menjadi perhatian aparat keamanan karena dari hasil analisa dan evaluasi Polda Papua, jumlah teror KKB meningkat pesat di kabupaten ini. Dalam 6 bulan terakhir, ada 22 teror KKB di Yahukimo yang mengakibatkan 34 warga serta aparat tewas dibunuh KKB. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Selama 1 bulan menggelar operasi begal, Polres Kero menyita 16 sepeda motor berbagai jenis dan merek. Belasan motor ini disita polisi karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dan diduga kuat merupakan hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Kero AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan penyitaan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberantas curanmor dan mengembalikan hak-hak masyarakat. Hasil operasi Sikat Karten 2025, di mana kami mengamankan sebanyak 16 kendaraan bermotor roda 2 yang tidak ada kepemilikan maupun dokumen yang sah. Saya, Kapolres Kerom, menyampaikan kepada masyarakat, entah itu Jayapura, Jayapura Kota, maupun khususnya masyarakat Kabupaten Kerom, apabila ada yang memiliki atau merasa memiliki kendaraan yang ada di hadapan saya, silahkan membawa surat-surat kepemilikan yang sah untuk diambil di Polres Kerom. Dan ingat, semua proses tidak dipungut biaya alias gratis.
Kapolres mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan motor segera datang ke Mapolres Kerom. Proses pengembalian motor oleh pemilik dapat dilakukan setelah verifikasi dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK. Polres Kerom memastikan proses pengembalian barang bukti tidak dipungut biaya. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kerom, Papua. Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura menangkap Dede Rohidin, terpidana kasus korupsi pengembangan infrastruktur telekomunikasi pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2012. Dede Rohidin diringkus penyidik di rumahnya di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kasih Intel Kejari Jayapura, Roberto Sohilait, mengatakan Dede Rohidin buron selama 7 tahun. Terpidana tersebut merupakan perkara dalam perkara tindak pidana korupsi program kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua tahun anggaran 2012 pada SKPD Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua dengan total kerugian negara sebesar Rp1.471.200.000. DPO tersebut selanjutnya dilakukan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2126K/Pit-Sus/2017 tanggal 20 Februari 2018 dan selanjutnya terpidana tersebut dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Usai diringkus, Dede Rohidin langsung dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Kasus korupsi program kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua terjadi pada tahun 2012 dengan total kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Setelah disidangkan, kasus ini diputus pada tahun 2018 saat kejaksaan melakukan eksekusi, terpidana sudah melarikan diri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.